Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Manakala sum-sum jati diri bangsa mulai terlepas, nama-nama mulai berubah, makanannya mulai berubah, bahasanya mulai berubah, pakaiannya mulai berubah, keseniannya berubah, maka dirinya sudah mengasingkan di kampungnya sendiri. Ketika manusia sudah mengasingkan di kampungnya sendiri, maka tanahnya akan menolaknya, maka airnya akan menolaknya, maka udaranya akan menolaknya, maka mataharinya akan menolaknya. Seluruh penolakan itu adalah petaka, karena dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan mulai tergeser di negeri kita sendiri. Ketika kita tergeser di negeri kita sendiri, maka pertanyaannya adalah, kau telah menyia-nyiakan seluruh darah yang tercucur para pahlawan yang mendirikan republik ini. Kau adalah pengkhianat bangsa sejati. Bumimu tak akan mampu menerima badanmu. Langitmu tak akan mampu menerima ruh ketika engkau kembali. Karena apa? Karena kau bukan Indonesia. Sesungguhnya kerangka berpikir teologi orang Sunda yang mengajarkan manusia itu akan mengalami kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan manakala dia bersatu dengan ekosistemnya. Rugilah manusia yang tidak punya kampung halaman. Karena ikatan emosional manusia terhadap kampung halamannya, maka pesan saya pada siapapun yang sudah sukses di kota besar, yang sudah sukses meniti karir dalam jenjang apapun, tetap Anda harus punya rumah di tempat asal Anda. Karena itu sangat penting dalam membangun ikatan emosi kebangsaan. Budaya Lebaran itu sesungguhnya adalah itu budaya membangun kembali ekosistem kita dalam sebuah komunitas hidup yang disebutnya paguyuban. Itu budayanya Patembayan, dan itu melahirkan ikatan emosi kekerabatan. Dari ikatan emosi kekerabatan itu akan lahir kepersaudaraan. Kepersaudaraan itu akan lahir ikatan batin, dan itu akan menjadi kekuatan politik yang sangat luar biasa. Negara harus berkomitmen untuk menciptakan iklim yang sehat, menjaga seluruh alam semestanya dengan konsep papat kalimat pancer yang diajarkan oleh leluhur kita, sehingga ketika saya mengatakan bahwa pembangunan di Jawa Barat itu harus kembali pada pembangunan yang berdasarkan asas-asas ajaran leluhur, sesungguhnya bukan klinik, sesungguhnya bukan mistik, tetapi sesungguhnya sebuah pengetahuan metafisika, sebuah pengetahuan tentang alam raya, tentang manusia membangun hubungan dengan alam dan seluruh semestanya yang disebut dengan kemanunggalan. Itulah konsep asasi tentang jati diri bangsa yang sebenarnya. Kalau kita konsisten pada konsep Pancasila, kalau pada konsep silih asa, silih asi, silih asuh, maka kesehatan bukan hanya pengobatan, tapi kesehatan membangun manusia yang sehat, dimulai dari pola hidup yang sehat. Kesehatan adalah piranti rekomendasi bagi seluruh kebijakan pembangunan. Tidak boleh pembangunan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kesehatan. Kerangka berpikir kita hari ini teracuni oleh kerangka berpikir materialisme, di mana kesehatan selalu dipahami dengan obat-obatan. Kesehatan selalu dipahami dengan alat kesehatan. Kesehatan selalu dipahami dengan rumah sakit. Kesehatan selalu dipahami dengan dokter yang memberikan resep, dokter yang mengoperasi. Seluruh kerangka itu, kalau terus-terusan itu menjadi tujuan utama dalam pembangunan, sampai dunia ini berakhir, kesehatan tidak akan pernah selesai. Kenapa? Kesehatannya bukan berbasis membangun manusia yang sehat, tetapi berbasis proyek kesehatan. Saya, pemerintah Provinsi Jawa Barat, bersedia mengeluarkan uang berapapun demi ketenangan rakyat Jawa Barat. Masuk kerja bukan ukuran kehebatan ASN,
Tapi ASN ukurannya adalah kemampuan dia mengeksekusi setiap problem dan menjadi problem solving di lingkungan masyarakat. Problem kemiskinan akut terjadi. Anak-anak miskin itu lahir dari keluarga miskin, pola kemiskinannya diwariskan. Merokok masih muda, motor-motoran, kenapa brong pulang dari sekolah mereka pacaran, nongkrong di mana-mana, hamil duluan, keluyuran malam, di jalan saling bunuh, saling bacok, pulang ke rumah biaya operasi 33 juta, nggak bisa bayar. Kenapa? Saya ini yang nanganin begitu hampir tiap hari. Belajar dengan membaca HP, ternyata di negara-negara maju kini sudah ditinggalkan. Kenapa? Tidak meninggalkan jejak di dalam pikirannya. Membaca buku jauh meninggalkan jejak dibanding membaca perangkat digital. Tetapi di perangkat digital jejaknya tidak akan pernah hilang. Solusi itu tidak akan lahir dalam rapat-rapat di sebuah meja yang ada laptop berjejer dan kemudian pakai layar digital. Solusi tidak akan lahir di situ. Solusi akan lahir itu di tengah-tengah konflik. Solusi akan lahir di tengah-tengah kesulitan. Solusi akan lahir di tengah-tengah bencana. Solusi akan lahir di tengah-tengah perut orang lapar. Saya ingin pemerintah provinsi menjadi problem solving dari kebuntuan pengelolaan birokrasi di Jawa Barat. Karena ingin menjadi problem solving, maka dia menjadi bapak, maka dia menjadi induk, menjadi ibu. Ibu bagi siapa? Bagi pemerintahan kabupaten kota, bagi pemerintahan kecamatan, bagi pemerintahan desa dan kelurahan. Maka dia hadir dalam setiap berbagai kesulitan publik dan mencari solusi. Saya tidak mau menjadikan badan usaha milik daerah menjadi tempat menyimpannya tim sukses. Tidak akan ada di pemerintahan saya. Kalau negeri ini dibagi pada tim sukses, negeri menjadi negeri balas dendam. Klaim kita sebagai provinsi religius bukan hanya religius ritualitas, tetapi secara substantif religius membangun ketenangan, kenyamanan bagi seluruh warganya. Saya ingin dikatakan Pak Deddy santri mengajarkan syariat Islam ketika orang-orang Jawa Barat nggak ada yang lapar, orang-orang Jawa Barat pada sekolah, jalannya pada bagus, rumah-rumahnya pada terurus, semua hidupnya bahagia, meninggalnya pun dengan penuh kebahagiaan karena negara sudah hadir. Bagi saya tidak berarti penyembahannya pada Allah kalau tangannya mengeruk kekayaan alam, menghancurkan ekosistem, menghancurkan ekologi, membuat kerusakan bagi orang lain, melahirkan penderitaan bagi orang lain. Bagi saya bertuhannya adalah bertuhan kebohongan. Hanya manusia yang manunggalah dia akan sehat. Hanya manusia yang manunggalah dia akan sejahtera. Dan hanya manusia manunggalah dia adalah manusia yang menyatu dengan seluruh alamnya. Dan kelak ketika dia meninggal, dia akan kembali pada kesucian dirinya, kembali pada Allah sang pemilik dan maha suci dalam hidupnya. Maka merawat alam, membubarkan berbagai bentuk perangkat perusakan terhadap alam adalah komitmen terhadap alam, dan ujungnya adalah komitmen terhadap Tuhan. Tidak akan pernah ada tajamnya pisau kalau tidak pernah berasah dalam setiap hari. Pisau yang tidak berasah dia akan berkarat dan akhirnya tidak bermakna. Ini aku Indonesia dengan seluruh tumpah darahku. Di sini aku berdiri, di sini aku berjanji, di sini aku mengabdi. Tak ada satu detik pun bagi diriku kecuali mencintai Indonesia. Seluruh jiwa ragaku tertumpah bagi Indonesia.